Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Para jemaah sekalian, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala selalu menganugerahkan segala nikmat karunia kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan selalu bisa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur, di mana Allah berikan taufik kepada kita, kemudahan kepada kita untuk bisa menggunakan seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam mendekatkan diri kita kepadanya, sehingga Allah pun akan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Para jemaah sekalian, di dalam kesempatan kali ini kita akan coba menjelaskan tentang adab yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya bertalian dengan ketika seseorang ingin mendatangi rumah orang lain atau bertamu kepadanya, di mana Islam sebagai agama yang sempurna bukan hanya mengatur masalah yang bertalian dengan seseorang beribadah kepada Allah berupa sholat, saum, dan zakat, namun juga Islam mengatur bagaimana menjaga hubungan baik dengan orang lain dengan adab yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini di dalam surah An-Nur ayat yang ke-27, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum." Janganlah kalian masuk ke rumah-rumah ghaira buyutikum, selain rumah kalian, hatta tasta'nisu, sehingga kalian meminta izin, wa tusallimu ala ahliha, dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik untuk kalian, la'allakum tadhakkarun, agar kalian menjadi ingat. Para jemaah sekalian, pertama Allah Subhanahu wa taala memanggil lewat ayat ini dengan panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan iman merupakan panggilan khusus, di mana sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya ketika Allah memanggil dengan panggilan iman, memberikan isyarat kepada kita dan memberikan penjelasan kepada kita bahwa ada perintah yang harus dikerjakan atau ada larangan yang harus dijauhi. Kalau kita cermati apa yang dikatakan oleh beliau radhiyallahu anhu, tentu kita akan mendapatkan seperti yang beliau katakan. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Janganlah kalian masuk ke rumah-rumah selain rumah kalian, hatta tasta'nisu, sehingga kalian memohon izin, wa tusallimu, dan kalian mengucapkan salam, ala ahliha, kepada penghuninya. Tentu ini merupakan adab yang sangat mulia, di mana kita di dalam bermasyarakat, bergaul, berteman, bertetangga, maka kita tentu sekali waktu menemui saudara kita, menemui tetangga kita di rumah mereka. Maka Islam mengajarkan kepada kita untuk hal ini sebagai bentuk adab yang diperintahkan oleh Islam dan menunjukkan akan kesempurnaan Islam.
Para jemaah sekalian, di dalam hal ini tentu banyak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih memperjelas dan lebih mempertegas bagaimana sesungguhnya di dalam kita bermohon izin dan mengucap salam kepada orang ataupun kepada kawan-kawan kita yang kita kunjungi. Diterangkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh para imam hadis, dan ini adalah hadis yang sahih. Di antaranya adalah hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, di mana ketika itu beliau bermohon izin ingin bertamu ke rumah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau bermohon izin sampai mengucapkan salam sebanyak 3 kali. Lalu kemudian setelah itu beliau tidak mendapatkan jawaban dari Umar akan permohonan izin dan salamnya tadi. Kemudian beliau pun kembali pulang. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa aku tadi mendengar ada suara orang bermohon izin, yaitu adalah Abu Musa al-Asy'ari, ya kan? Jadi Umar berkata kepada orang-orang di rumahnya bahwa aku mendengar ada seorang orang yang minta izin, ya kan itu. Izinkan dia, katanya. Ternyata begitu pas dilihat-lihat, orang tersebut sudah tidak ada, sudah pergi. Kemudian setelah beberapa waktu, Umar menemui Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, karena beliau mengenali suara daripada Abu Musa tersebut. Lalu kata Umar, "Ma arja'aka?" Wahai Abu Musa al-Asy'ari, apa yang membuat kau kembali? Engkau kan bermohon izin kepada aku. Kemudian aku memerintahkan orang rumahku untuk mengizinkan engkau. Ternyata ketika itu engkau sudah tidak ada. Kata Abu Musa al-Asy'ari kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Inni ista'dzantu thalathan falam yu'dzan li." Sesungguhnya kata Abu Musa, aku telah bermohon izin kepada engkau dengan 3 kali, namun aku belum mendapatkan izin. Sedangkan aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sta'dzana ahadukum," apabila salah seseorang daripada kalian bermohon izin, thalathan, dengan 3 kali, falam yu'dzan lahu, lalu belum mendapat izin untuknya, falyansarif, hendaklah ia pulang. Jadi aku melakukan itu wahai Umar adalah berdasarkan hadis tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mendapat izin dari engkau untuk bisa bertamu ke rumahmu, maka kemudian aku pun pulang. Para jemaah sekalian, ini merupakan adab di dalam kita bermohon izin dan bertamu ke rumah saudara kita. Apabila kita bermohon izin untuk masuk ke dalamnya, maka kita mengucapkan salam adalah dengan 3 kali. Kalau memang sudah 3 kali tidak ada jawaban, maka hendaklah kita pulang. Kita cari waktu yang lain, kita cari kesempatan yang lain untuk bisa bertemu dengan saudara kita tersebut. Para jemaah sekalian, di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ingin bertemu dengan sahabatnya Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana dikatakan ketika itu Rasul ista'adzana ala Sa'ad ibn Ubadah. Rasul
bermohon izin kepada Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Assalamu alayka wa rahmatullah." Ya kan? Rasul mengucapkan salam. Kemudian dikatakan di dalam riwayat tersebut, faqala Sa'ad, Sa'ad pun menjawab, "Wa alaikassalam wa rahmatullah." Walam yasma'an nabi hatta sallama thalathan. Namun Nabi SAW tidak mendengar jawaban daripada Sa'ad ibn Ubadah tersebut, sehingga Nabi pun sudah mengucapkan 3 kali salam. Dan sementara Sa'ad ibn Ubadah pun juga sudah menjawab salamnya Rasul adalah sebanyak 3 kali. Karena Rasul tidak mendengar jawaban dari Sa'ad ibn Ubadah yang merupakan bentuk izin bahwa memang diperkenankan untuk menemuinya, maka kemudian Rasul pun kembali. Ketika Rasul kembali, maka Sa'ad pun mengejar Rasul yang sudah kembali dari rumahnya tersebut. Kemudian kata Sa'ad, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi," ya kan? Demi ayahku dan ibuku, katanya. Apa kata Sa'ad? Kata Sa'ad, "Ma sallamta taslimatan," kata beliau, "tidakkah engkau mengucapkan satu salam pun dari salam-salammu tadi itu, illa wahiya biidni, melainkan dengan salammu itu aku sudah memberikan izin kepada engkau, wahai Rasul. Walaqad radadtu alaika walam usmi'ka, dan aku telah menjawab salammu itu, namun aku tidak memperdengarkannya kepadamu." Artinya Sa'ad sengaja ketika menjawab salam Rasul tersebut tidak dengan suara yang keras. Rasul mengucap salam dengan suara yang keras, sedangkan Sa'ad ibn Ubadah ketika itu menjawab dengan suara yang perlahan. Kenapa? Kata beliau, "Wa aradtu an astakthira min salamika wa minal barakah." Kata beliau, "Wa aradtu, aku ingin, an astakthira min salamika wa minal barakah." Aku ingin adalah mendapatkan banyak dari salammu dan keberkahan yang merupakan doa daripada salam itu sendiri. Ya. Jadi sesungguhnya saat ini ingin Rasul itu dengan salamnya tadi yang merupakan doa tersebut memperbanyaknya. Dimana kita katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mengharapkan salam dari Rasul untuk dirinya dan keberkahan untuknya dengan berulang dan banyak. Sehingga dia berpikir bahwa Rasul setelah 3 kali akan terus. Ternyata Rasul kembali kepada kaidah bahwa kalau sudah 3 kali maka Rasul pun kembali. Kemudian setelah itu Rasul pun adalah dipersilakan untuk masuk ke rumahnya, dan beliau menyuguhkan adalah anggur-anggur kepada Rasul SAW. Kemudian Nabi pun menyicipinya dan memakannya. Tatkala telah selesai dari makannya, Rasul pun mendoakan untuk beliau. Apa kata Rasul? "Akala ta'amakamul abrar." Sungguh telah makan adalah makanan-makananmu adalah orang-orang yang baik. Wa sallat alaikumul malaika. Semoga para malaikat pun memberikan kebaikan dan doa untukmu. Wa aftara indakumus shaimun. Dan mudah-mudahan Allah pun menjadikan orang-orang yang bersaum berbuka di rumahmu. Para jemaah sekalian, kalau kita lihat riwayat hadits tadi dari riwayat Abu Musa al-Asy'ari atau dari riwayat ya kan Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhuma, sesungguhnya dua riwayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwa ketika seseorang ingin mendatangi rumah orang lain, hendaknya dia bermohon izin dengan mengucapkan salam. Dan riwayat-riwayat tadi mengisyaratkan salam itu dengan 3 kali.
Ketika tidak ada jawaban 3 kali salam tersebut, maka hendaklah ia kembali. Namun sahabat Sa'ad ibn Ubadah tadi, beliau ingin mendapatkan doa dari Rasul lebih banyak, sehingga beliau pun tidak memperjelas dan tidak memperdengarkan jawaban beliau akan salamnya tadi sebagai jawaban beliau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, ayat tadi mengatakan la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum. Janganlah kalian masuk ke rumah-rumah yang bukan rumah kalian. Jadi ini adalah khusus ketika kita ingin bertamu ke rumah orang lain. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, sehingga kalian bermohon izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Para jemaah sekalian, di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dikatakan dalam riwayat tersebut bahwa ata rajulun min Bani Amir. Katanya ada seseorang dari Bani Amir mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ista'dzana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baiti. Orang ini ingin bermohon izin menemui Rasul di rumahnya. Lalu dia mengatakan a'aliju, itu. Orang ini mengatakan a'aliju, apakah aku boleh masuk? Lalu kata Nabi, faqala Nabi SAW li khadimihi. Kemudian Rasul berkata kepada pembantunya. Apa kata Rasul? Kata Rasul kepada pembantunya, ukhruj ila hadza. Wahai fulan, adalah keluarlah engkau temui orang tersebut. Fa'allimhu al-isti'dzan. Maka ajarkan kepadanya bagaimana bermohon izin. Jadi kalau tadi ayat mengatakan hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, maka dalam prakteknya Rasul memberikan contoh, ya kan? Lewat siapa? Lewat pembantunya. Jadi kalau kita lihat isyarat kepada hadits ini, sesungguhnya bahwa Rasul itu sebelum mengajarkan kepada orang lain, Rasul mengajarkan kepada keluarganya, termasuk kepada pembantunya, apa yang menjadi adab-adab kebaikan dalam rumah tersebut. Kata Rasul, ukhruj ila hadza, wahai pembantuku, keluarlah kepada orang tersebut, fa'allimhul isti'dzan, ajarkan dia bagaimana cara bermohon izin. Artinya bahwa berarti pembantunya Rasul pun sudah mengerti bagaimana cara bermohon izin. Kemudian katanya faqul lahu, katakan kepadanya, qul assalamu alaikum a'adkhul. Ya kan? Katakan kepadanya, assalamu alaikum a'adkhul. Katakan kepadanya dengan ucapan assalamu alaikum a'adkhul. Ya kan? Bolehkah aku masuk? Lalu kemudian fasami'ahu rajul, maka orang itu pun mendengar apa yang menjadi ajaran Rasul kepada pembantunya tadi untuk diajarkan kepada sang tamu tersebut. Lalu kemudian orang itu pun mengatakan assalamualaikum a'adkhul, ya kan? Assalamualaikum, bolehkah aku masuk? Fa'adzina lahun nabi sallallahu alaihi wasallam fadakhala. Maka kemudian Nabi pun memberikan izin kepadanya dan kemudian dia masuk. Dari hadits ini sebagian para ulama mengisyaratkan kepada kita bahwa hatta tasta'nisu wa tusallimu adalah dengan pengertian hadits tadi. Artinya bahwa kita hendaknya ketika ingin bertamu ke rumah orang lain,
bukan hanya kita mengucapkan salam, namun juga kita bermohon kepadanya, bertanya kepadanya, boleh saya izin masuk, dan seterusnya. Ini bagian daripada adab yang diajarkan dalam Islam, bagaimana kita ketika bertamu ke rumah orang lain. Para jemaah sekalian, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Kita sudah pernah menyampaikan bahwa salam itu merupakan bagian daripada doa seorang mukmin kepada saudara mukmin yang lain. Maka ketika kita akan bertamu pun, kita pun mendoakan orang yang kita kunjungi dengan ucapan salam tadi. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Maka kemudian Allah pun mengatakan di dalam akhir ayatnya, dzalikum khairul lakum. Artinya yang demikian itu sesuatu yang lebih baik untuk kalian. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa sesungguhnya di zaman dahulu pun mungkin ada adab-adab orang ketika ingin berkunjung ke rumah orang lain. Namun Islam mengajarkan kepada kita adab yang lebih hebat dari apa yang menjadi adab orang. Mungkin di satu kaum menggunakan dengan bahasa A, di kaum lain menggunakan bahasa B, di kaum lain menggunakan bahasa C, yang mungkin bentuk bahasa-bahasa tadi sekedar memohon izin. Tapi Islam tidak mengatakan adalah untuk mengajarkan kepada kita untuk permohon izin dengan tadi adkhul atau aliju, bolehkah aku masuk? Bukan sekedar itu. Tapi Islam mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan doa, mengucapkan salam yang hakikatnya doa kita kepada mereka sebagai penghuni rumah yang akan kita kunjungi. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang demikian itu adalah baik untuk kalian agar kalian ingat. Jadi kita diperintahkan untuk selalu mengingat. Kalau kita ingin bertamu ke rumah saudara kita, hendaknya adalah kita tadi mengucapkan salam dan bermohon izin untuk bisa masuk ke dalamnya. Para jemaah sekalian, di dalam riwayat yang lain ada isyarat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sang tuan rumah mungkin sudah menjawab salam kita, kemudian mungkin dia bertanya, siapa antum atau siapa kamu gitu. Maka tentu Islam juga mengajarkan kepada kita adab. Kalau katakan tuan rumah tadi bertanya kepada kita sebagai tamu, siapa kita, maka hendaknya kita menyebutkan nama kita. Tidak cukup mengatakan ada saya gitu. Tidak. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, di mana kata beliau, ataitun nabiyya. Kata beliau, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian aku mengetuk pintu beliau. Kemudian kata Rasul, manza, siapa itu? Ya kan. Lalu aku mengatakan, ana, ya kan. Aku mengatakan saya, ya kan begitu. Kata Rasul kemudian, ana, ya kan. Saya, ya kan. Lalu katanya, ka'annahu karihaha. Seolah-olah Rasul adalah tidak menyukainya atau membencinya. Artinya bahwa ini isyarat kepada kita kalau ada kita ingin bertamu, lalu orang yang menjadi penghuni rumah tersebut bertanya, hendaknya kita tidak menjawab dengan ucapan saya, namun hendaknya kita menyebutkan nama kita, siapa kita sesungguhnya. Ini tentunya bagian daripada bagaimana kita beristidzan, memohon izin kepada orang yang akan kita kunjungi
ketika kita memang ingin bertamu dengannya dengan mengucapkan salam terlebih dahulu dan bermohon izin kepadanya. Para jemaah sekalian, tentu di zaman sekarang ini orang untuk bertamu mungkin bisa adalah dengan berjanji terlebih dahulu. Katakan lewat handphone, lewat WhatsApp atau lewat SMS ataupun yang lainnya, bahwa saya akan nanti ke rumah kamu katakan jam 4 sore, ya kan? Orang itu mengatakan mungkin, oh silakan, tafadhol ahlan wa sahlan, ya kan? Hal tersebut tidaklah menjadi sesuatu yang kita melalaikan adab ini. Artinya walaupun kita sudah membahasakan dengan bahasa tadi di dalam SMS kita atau WhatsApp kita ataupun ucapan kita lewat telepon gitu, dan dia sudah mengizinkan kita untuk datang, tentu ketika kita datang tidak juga menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan adab ini, yaitu kita kembali untuk bersalam kepadanya dan kita bermohon izin kepadanya. Karena sesungguhnya semakin banyak kita mengucapkan salam kepada saudara kita, tentu semakin banyak kebaikan yang akan kita dapatkan darinya. Para jemaah sekalian, ini adalah merupakan ayat dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada kita adab dalam bagaimana kita bertamu mengunjungi saudara kita yang muslim, di mana kita diperintahkan untuk mengucapkan salam yang hakikatnya adalah doa kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, kemudahan kepada kita untuk kita bisa selalu mengikuti apa yang menjadi adab-adab dan tuntunan Allah dan Rasulnya dalam kita berislam, sehingga semua tadi akan mendatangkan kebaikan untuk kita dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Demikian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.